Halo Libra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Mari kita baca tentang karma baik untukmu yang sudah lelah dalam menghadapi hidup ini. Kira-kira karma baiknya apa aja ya? Mari kita kepo. Kalau pengen konsultasi pribadi ya, mau dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Konsultasi pribadinya tuh berbiaya ya, tinggal pilih paket aja. Ingat bahwa jiwamu juga butuh nutrisi, butuh makan. Jadi kalau sudah stres, frustasi, depresi, ayolah cari konsultasi. Jangan dipendam sendiri ya, nanti malah depresi. Jiwa kita juga butuh makan dong ya. Jiwa kita perlu dibersihkan, perlu pencerahan. Oke, karma baik yang akan kamu dapatkan dari kelelahanmu, perjuanganmu ya. Untuk kamu yang sudah lelah, kamu akan dapatkan karma ini. Mari kita minta satu bantuan kartu untuk menambah. Kamu memang beda. Wah, apanya yang beda? Mari kita telusuri. Oke, di sini karma baik yang akan datang adalah, saya lihat kalau kita flashback dulu ya, kamu itu sedang menunggu, mengharapkan dan memikirkan ya, sesuatu dalam hal karir maupun keuangan. Apa yang kamu tunggu? Ya, mungkin ACC-nya atau hasilnya ya. Tapi saya lihat di sini karena ada desan, jadi akan ada kemakmuran, akan ada kejayaan, akan ada masa panen ya, ada keberhasilan yang kamu dapat di sini ya. Karena ini adalah desan, kamu akan merasa bahagia ya. Lelahmu terbayar lah ya, digantikan dengan kebahagiaan, pencapaian, kepuasan gitu ya. Gitu. Dan sini ya, kamu akan semakin bersemangat, semakin fokus meningkatkan kualitas mutu ya, mutu dirimu, kualitasmu ya, mutu dari ya, mungkin kamu semakin profesional karena didukung oleh semangat yang berasal dari pencapaian kamu yang memuaskan ini. Jadi kamu semakin wah bersemangat nih, apa yang saya kerjakan ternyata membuahkan hasil, berarti saya bisa dong lebih baik gitu. Jadi kamu akan terus terekspos gitu ya, kayak apa ya, termotivasi untuk lebih bangkit lagi gitu. Dan di sini bahagianya tuh kamu rasakan tuh sampai ya gimana ya, hampir lupa diri lah. Tapi hati-hati, dipesankan oleh semesta bahwa syukuri apa yang sudah kamu terima dan tetap berhati-hati untuk menjaga keberkahan tersebut. Dengan apa? Mari kita kepo. Jadi ini dipesankan hati-hati. Jadi hati-hati terhadap apa ya, karena kamu sudah mencapai apa yang kamu nanti dalam hal karir dan keuangan itu ya. Selain kamu semakin bersemangat untuk lebih meningkatkan kualitas dan mutu keahlian kamu tersebut ya, lebih fokus pada hobi ya, lebih semakin bersemangat untuk berkreasi ya, kamu harus berhati-hati pada apa. Mungkin kamu terlalu bahagia ya, jadi pesan semesta untuk kamu berhati-hati, berjaga-jaga terhadap apa ya. Kamu jangan terlalu berani mengambil resiko untuk sesuatu hal yang belum kamu telaah, untuk sesuatu hal yang belum kamu survei ya. Jadi harus disurvei dulu ya. Mungkin kamu ingin mengembangkan bisnis kamu ya, atau kamu ingin naik posisi, tapi cobalah kamu mempelajari dulu tekniknya, mempelajari dulu ya, kamu
cek dulu potensinya prospek ya. Nah gitu, tapi tetap kamu akan berhasil apabila kamu tetap berhati-hati gitu. Ambil resiko boleh ya, karena kamu sudah diberikan kekuatan oleh semesta, juga kamu sudah menemukan keahlian kamu yang sebenarnya karena kamu sudah berhasil. Jadi kamu sudah tahu lah ahlimu ya sebenarnya di mana gitu, passionmu sebenarnya di mana. Ternyata kamu akan berhasil dengan cara yang bagaimana gitu. Jadi kamu sudah berani ya, kamu sudah berani mengambil resiko, namun tetaplah berhati-hati, jangan terlalu teledor gitu ya, jangan terlalu berekspektasi pada sesuatu yang nggak jelas. Harus jelas dulu, kamu survei dulu gitu ya, cek dulu potensinya gitu. Misalnya kamu mau mengadakan pekerja sama ya, carilah orang-orang yang berkomitmen gitu ya. Dan di sini ya proses-proses hukum yang mengenai surat-surat tanda tangan ACC itu akan selesai. Mungkin kamu ada sebuah perjanjian yang harus diselesaikan dalam masalah apapun itu, sebentar lagi akan selesai, karena ya mungkin kemarin tertunda akibat dari waktu kamu yang tersita karena terlalu banyak fokus di pekerjaan ya, atau mungkin untuk penyelesaiannya butuh budget, butuh keuangan juga, butuh finansial juga gitu ya. Makanya di sini setelah kamu mencapai apa yang kamu tunggu gitu ya dalam hal karir dan keuangan, akhirnya kamu sudah bisa memfasilitaskan penyelesaian tersebut, perkara hukum, perkara surat-surat. Dan tetaplah berhati-hati untuk sebuah perjanjian ya, harus ada perjanjian yang resmi gitu. Itu yang dimaksud tidak boleh teledor. Boleh ambil risiko tetapi perjanjiannya tuh lengkap, sah secara hukum ya, supaya tadi yang sudah berkomitmen denganmu, jikalau nanti terjadi sesuatu yang lain hal, mereka bisa bertanggung jawab karena ada ikatan hukum, ada perjanjiannya gitu. Kamu memang beda apanya? Ya, kamu memang beda karena di sini kamu sudah spiritual ya. Kamu sudah kamu mulai mendengarkan tuntunan gitu, tuntunan dari intuisi kamu. Mungkin kamu dituntun oleh leluhurmu, kamu dituntun oleh malaikat penjagamu ya. Makanya di sini kamu semakin spiritual. Jadi karma baiknya yaitu tadi, karena mungkin kamu juga orangnya memang spiritual, kamu memang orangnya rajin dalam ibadah, orangnya baik ya, suka berderma, berbagi, beramal. Nah makanya kamu karma baiknya itu ya, kamu akan dituntun oleh semesta agar tetap berada dalam jalur yang baik, jalur yang benar. Di sini rezeki kamu ya, rezeki kamu akan semakin mengalir continue ya, tetap lancar insya Allah ya. Memang kali ini kamu memang harus menikmati hasil dari kerja keras kamu selama ini ya. Ya kalau karma baik ya, berarti kan apa yang sudah kita tabur kemarin gitu ya, tentang tabur tuai lah yang sudah kamu perjuangkan akan kamu dapatin hasilnya ini ya. Tentang karir dan keuangan berarti memang kamu sedang mendapatkan rezeki posisi, rezeki kemajuan karir, rezeki keuangan yang lancar, amin ya rabbal alamin ya. Dan dalam sebuah kompetisi atau persaingan ya, atau kamu sedang dalam proses apa gitu ya, kamu akan memenangkan, kamu akan berhasil gitu. Atau kamu sedang menguji diri kamu dalam mengelola satu bisnis baru ya, kamu punya planning ya yang sedang direalisasikan ya, ingin melihat potensi atau nantinya berhasil atau enggak gitu. Saya rasa akan berhasil ya. Kemudian karma baik apa lagi?
Ya, di sini saya lihat kamu akan terlepas dari yang namanya cinta segitiga, karena di sini kamu sudah mulai logis, kamu sudah mulai menggunakan logika, kamu sudah mendengarkan intuisi. Jadi ya walaupun ya saya lihat kemarin kamu capek deh ya, capek berada dalam cinta segitiga, capek termanipulasi, capek bucin, capek berada dalam dramanya gitu. Makanya di sini, dan juga ada antisipasi juga untuk hubungan bisnis, hubungan kerja, atau ya konflik dalam pekerjaan yang sempat membuatmu kepikiran, sempat membuatmu merasa bingung, sakit kepala, nggak balance, nggak adil. Nah itu segeralah tuntaskan dan jangan lagi terhubung dengan hal-hal yang membagongkan seperti itu gitu, membingungkan seperti itu. Ya kamu harus segera mengambil keputusan ya, karena kalau terus-terusan berkonflik atau kamu merasa nggak yakin dengan kerjasama tersebut karena orangnya nggak konsis ya, orangnya kurang bertanggung jawab, orangnya nggak loyal ya berarti ya udah, kamu harus ngambil keputusan, gak usah pakai perasaan gitu, karena ini bisnis loh ya, namanya bisnis itu jangan pakai perasaan ya, bisnis ya bisnis gitu ya. Jadi tetaplah mengikuti intuisi kamu, dimana kamu ngerasa udah nggak enak, nggak balance, udah hentikan. Dan juga dalam hubungan percintaan saya lihat di sini kamu akan lelah ya, ketika kamu sudah merasa lelah dalam hubungan cinta segitiga tersebut, atau perilaku pasangan kamu yang toksik, atau selalu ada masalah dalam hubungan kalian ya, yang bikin kamu pusing terus, nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluarnya, nggak ada happy-happynya, ya berarti itu perlu dipertanyakan dan itu perlu diselesaikan gitu. Karena hidup kamu bukan cuma untuk itu doang gitu, untuk mikirin dia doang, untuk berada dalam masalah yang sama doang gitu, nggak bisa ya. Hidup ini harus berjalan terus maju ya, bukan mundur, bukan stagnan. Itu bukan kebutuhan kita gitu ya. Jadi itu fungsinya tadi, intuisi, ikuti intuisi kamu ya, tetaplah bersujud, tetaplah dekatkan dirimu kepada ilahi, karena dari situ kamu akan mendapatkan banyak petunjuk untuk meloloskan kamu dari hubungan yang memandekan kamu, karena itu akan berdampak pada fokusmu terhadap karir dan keuangan kamu, mengganggu, mengacaukan rezeki kamu, menghambat rezeki kamu datang ke kamu. Karena energi itu, jujur, energi itu dia selaras ya. Jadi energi rezeki yang bakal datang itu magnetik dari diri kita sendiri. Jadi kalau kitanya dalam keadaan toksik karena berhubungan dengan orang toksik ya, kita energinya masih negatif, rezeki juga nggak bakal masuk. Rezeki itu membutuhkan energi yang positif, energi yang bersih, energi yang seimbang. Jadi sesuatu yang hubungan yang sudah tidak layak dihentikan. Ikuti intuisi kamu ya, karena kalau kamu maksa ini tetap membuat kamu semakin lelah. Jadi saya rasa kamu harus siap ya. Saya rasa beberapa dari kalian itu sedang berproses untuk melepaskan diri, makanya agak pusing, agak mumet, kayak antara rela dan tidak rela gitu, antara siap dan nggak siap. Dan karena masih ada rasa cinta yang membelenggu, mungkin juga orang ini menguasai kamu dengan cara magic, makanya kayak sulit melepaskan, masih belum total siap secara lahir batin. Bukan secara, kalau naluri sih sudah connect ya, sudah connect untuk melepaskan, tetapi secara hati dan perasaannya masih baperan gitu, perasaanmu masih baperan, mau gimana bisa lepas? Ya udah, berproses ya. Jadi berproseslah hingga kau siap, jangan memaksakan, karena nanti kamu pening, nanti kamu drop ya. Ikuti tahapannya saja, tetaplah berpikir positif dan mengusahakan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Di sini karma baik untuk kamu adalah setelah kamu
berhasil mengambil keputusan dan menguasai diri dari energi negatif itu, melepaskan diri dari energi negatif itu, disinilah kamu kebijaksanaan dirimu mulai mencuat dari dirimu. Jadi kamu akan melihat segala masalah problematika dalam kehidupan ini dengan pola pikir yang lebih luas. Jadi kamu sudah memahami, mungkin kamu diuji kemarin dengan masalah cinta, masalah karir, pekerjaan. Itu tuh tujuannya untuk membuat kamu lebih bijaksana menanggapi setiap problematika hidup ini gitu. Jadi memperluas wawasan kamu. Kenapa? Kalau kamu hanya mendengarkan tapi kamu tidak merasakan, kamu tidak berproses di dalam masalah-masalah tersebut ya. Kamu tidak merasakan ya, tidak, berarti kamu tidak paham gitu. Setelah kamu pahami, kamu berproses ya, kamu menjalani semuanya, kamu menghadapi, kamu merasakan semuanya, ternyata kamu lelah, dan di sini setelah kamu melepaskan diri dari hal-hal toksik itu, kamu semakin bijaksana. Jadinya kamu akan dibentuk gitu. Sebenarnya kamu sedang dibentuk, dan akhirnya terbentuklah pribadi kamu yang lebih bijaksana, sehingga kamu bisa lebih lihai mencerna setiap problem yang terjadi gitu, dengan pemikiran yang lebih luas, menanggapinya juga lebih positif, lebih ringan gitu, karena kamu memandang setiap masalah itu dari berbagai sudut pandang. Itu berkat dari pengalaman pahit kamu kemarin gitu. Jadi kamu sudah pintar menyiasati gitu ya, tidak buntu lagi otak kamu. Bahkan kamu akan menjadi penuntun bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pencerahan, orang-orang yang sedang terjebak dalam konflik-konflik yang toksik gitu ya. Yaitu namanya konflik ya, toksik ya. Tapi kalau problem dalam pekerjaan itu bukan toksik, tapi memang harus harus terjadi untuk sebuah perubahan. Tapi kamu bisa menguasai semuanya karena kamu sudah mengalami proses demi proses gitu. Karena setiap kejadian itu dia dia ngefek ya. Jadi misalnya gini, kita punya masalah dari keluarga di rumah, pasti akan berefek pada fokus kita, kan dia mengganggu fokus kita, akhirnya kita nggak fokus kerja. Begitu juga kalau masalah di pekerjaan, tetap kita stres bawa ke rumah, berefek juga berdampak juga kepada orang rumah karena stres kita tadi dibawa-bawa. Gitu juga apalagi masalah cinta, itu sangat menguasai kamu dalam energi toksik, sehingga kamu berputar-putar dalam kestoksikan ya. Dampaknya akhirnya membuat kerezekian kamu tuh mandek, karir kamu juga nggak berkembang. Nah, jadi kamu sudah berproses di situ semua, kamu sudah paham itu semua, makanya di sini kamu akan lebih bijaksana menyiasati segala problematika yang terjadi di hidup ini. Jadi kamu sudah nggak lelah lagi dong seperti dulu. Karena dulu kamu belum banyak paham ya, kamu belum paham banyak hal, makanya dikit aja ada masalah kamu udah mumet, kamu udah pusing tuing-tuing, kamu udah terpuruk. Tapi ketika kamu sudah berhasil berproses dari tahap demi tahap atau dari berbagai masalah tersebut ya, beberapa masalah tersebut, nah disitulah kamu jadi bijaksana, kamu jadi luwes, dan kamu akhirnya menjadi beda daripada yang lain, beda dari sebelumnya. Nih, kamu memang beda, jadi kamu akan beda dari yang sebelumnya. Yang tadinya bucin sekarang udah tegas ya, yang tadinya mandek sekarang jadi profesional gitu ya. Yang tadinya buntu sekarang jadi serba tahu gitu, lebih cerdas gitu. Sini energi kamu nantinya ya dibalanskan ya, karena kebijaksanaanmu yang sudah kamu dapatkan ya. Jadi pencapaian kamu bukan hanya tentang karir dan keuangan saja, tetapi dalam spiritualitasmu, kebijaksanaanmu, mental kamu di sini sudah teratur ya, tertata, sudah kuat di sini. Mental kamu sudah plong gitu ya, udah fleksibel gitu. Jadi kamu bebas lah dari segala kekangan, kekhawatiran,
kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada jawabannya itu udah nggak ada di diri kamu gitu. Sini kamu akan kamu karma baiknya itu kamu yang sudah berusaha ya meloloskan diri dari berbagai kompetisi dengan keberhasilan ya. Kamu selalu berhasil dalam berbagai kompetisi ya. Kamu memenangkan berbagai kompetisi baik secara mental maupun secara kualitas ya. Akhirnya kamu di sini menjadi pribadi yang independen. Kamu bisa berdiri di kaki sendiri. Kamu pun mampu bersolo karir. Kamu pun bebas mengekspresikan atau memilih kedudukan nanti ya, kemajuan karirmu nanti sampai di mana gitu ya, gitu. Memilih tempat sendiri karena alaminya ya, bakat alami kamu tadi yang sudah kau asah ya, bakat alaminya itu sudah ada di dirimu sejak mungkin dari turun temurun. Memang kalian itu keturunan pengusaha, keturunan orang-orang bangsawan, jadi ya sudah alami. Nantinya ya kamu harus berproses dulu baru kamu menemukan kebangsawananmu yang berasal dari turun temurun gitu, dari leluhur gitu ya, dari orang-orang zaman dulu yang memang ya orang-orang gimana ya, moyang-moyang dulunya memang orang-orang yang independen ya, moyang-moyangmu yang memang keturunan bangsawan, keturunan pengusaha gitu. Jadi kamu harus melewati tahap-tahap tadi supaya kamu sampai pada dirimu yang sebenarnya, takdirmu yang sebenarnya. Kamu mampu berdiri di kaki sendiri, kamu mampu membuat dirimu menjadi apa yang kamu mau ya. Jadi apapun pekerjaan kamu, jika kamu menginginkan satu kedudukan yang lebih tinggi, kamu akan membuatnya sampai kamu dapat di posisi itu. Jika kamu ingin bersolo karir pun kamu akan berhasil karena bakat alamimu tadi itu ya. Ya kalau orang sudah sampai lelah dengan hidup ini, berarti kan dia sudah berusaha penuh, bukan karena dia malas-malasan. Masa orang malas lelah? Nggak mungkin kan gitu. Terus apa yang sudah kau tanam akan berbuah, akan tumbuh dan akan berbuah. Jadi tenanglah wahai kawanku. Jadi saya lihat beberapa dari kalian ini sudah menanam beberapa proyek, sudah menanam beberapa rencana yang sudah kamu proseskan, sudah kamu realisasikan, tinggal menunggu hasil aja, manifestasinya gitu ya, tinggal menunggu hasilnya aja. Perlahan-lahan ya hasil itu akan mulai tumbuh. Jadi kamu bisa sambil menunggu hasil, kamu juga bisa membangun yang baru lagi gitu. Kamu bisa kolaboratif ya, kamu bisa kolaborasi ya, adalah ya inisiatif kamu untuk berkembang dengan cara yang lain lagi sambil menunggu hasil gitu. Selama kamu punya budget, why not gitu kan gitu. Namun tetaplah fokus dalam satu bidang ya. Kalau kamu punya keahlian dalam bidang lain lagi, ya coba-coba selama dia tidak mengganggu fokusmu di bidang yang sudah kamu tanam ya, udah kamu kelola selama ini, ya udah nggak apa-apa. Kan kita manusia punya kemampuan untuk berkolaborasi ya. Jadi ambil yang sesuai kemampuan ya gitu. Oke. Itu dalam hal karir ya. Untuk kamu yang sudah lelah dalam hidup ini, mungkin ada terkait cinta ya, yang membuat kamu lelah tuh mungkin masuk di ya, kayaknya cinta lebih besar nih ya. ayo kita kepo. Karma baik atas percintaanmu. Define what waiting for. Divine timing is at work in your love life. Tunggu aja ya, waktu ilahi
tunggu aja, semuanya akan indah pada waktu yang tepat, ya. Karena Tuhan memiliki kehendak gitu. Kehendaknya adalah yang terbaik untuk kita, gitu. Ya, di sini ya kamu akan diberikan proteksi yang tinggi. Ya mungkin ya itu tadi, diberikan intuisi yang tajam untuk bisa memproteksi diri, melindungi diri kamu, ya, mengebalkan diri kamu daripada godaan-godaan negatif tadi. Orang akan semakin kamu sukses, semakin kamu berhasil dalam karir dan keuangan kamu, pasti kamu akan digoda oleh orang-orang yang ya negatif lah, yang ingin menguasai lah, yang ingin kamu bucin sama mereka supaya mereka menguasai kamu, ya. Itu tuh bahkan menjatuhkan kamu. Jadi ikuti insting kamu, ikuti kata hati kamu, ya. Jangan tergoda, ya. Tetap gunakan intuisi kamu, dengarkan pesan-pesan ilahi melalui intuisi kamu. Jadi kamu di sini sudah hebat. Nanti datang lagi tuh orang yang pernah menguasai kamu dengan segala cara gitu ya, termasuk magic pun dia lakukan demi menguasai kamu itu. Dia akan datang lagi ketika kamu berhasil. Dia akan menjelma menjadi gimana ya? Menjadi lebih manis lagi gitu ya. Ingat ya bahwa pengkhianat tidak akan berubah kecuali dia menghaluskan caranya gitu. Untuk menguasai kita kembali itu dia memperhalus lagi caranya, melembutkan lagi gitu. Jadi ya gitu deh. Tapi di sini karena kamu sudah power, kamu sudah belajar dari pengalamannya, kesakitan masa lalumu, kekecewaan masa lalumu sudah mengebalkan dirimu, sudah membuat kamu kebal. Nah itu yang menjadi proteksi gitu. Kamu tidak melawan lagi dengan intuisimu. Padahal dulu ketika kamu bucin-bucinan ya, intuisimu menyerang kamu terus ya, menyadarkan kamu ya, menampar kamu terus, hei jangan, tapi kamu melawan, kamu menolak, kamu denial ya, kamu denial. Karena apa? Rasa bucinmu tadi terlalu kuat karena kamu belum paham, karena kamu belum merasakan sakitnya, kamu belum tahu endingnya seperti apa ya, kamu belum merasakan kekecewaan terparah akibat dari perbuatan si manipulatif tadi. Nah setelah kamu sudah pengalaman, kamu sudah lelah dan kamu sudah melepaskan, kamu sudah belajar dari pengalaman, disitulah proteksi kamu sangat kuat. Jadi jika dia kembali, kamu sudah berbeda ya. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena kamu memang beda ya. Di sini you're the self love ya, kamu pantas dicintai. You are lovable ya. Jadi kamu pantas dicintai, kamu tuh punya nilai, kamu itu punya ya, kamu punya aura yang mahal, elegan ya, kamu punya kualitas, kamu punya value gitu. Kamu cantik, kamu tampan, kamu berharga. Jadi kamu itu pantas dicintai, kamu layak untuk diperjuangkan. Jadi saya lihat banyak yang akan ya, beberapa dari kalian itu akan mengalami yang namanya dikejar-kejar ya. Tapi karena kamu sudah merasakan gimana waktu kamu kenal sama orang masa lalu, pertamanya memang mereka ngejar-ngejar, mereka memohon-mohon ya, memperjuangkan kita. Setelah hubungan itu terjalin, kamulah yang berjuang sendiri. Nah di sini karena instingmu makin tajam, proteksimu sudah akut ya, sudah kental, udah kuat ya. Makanya kamu bisalah merasakan energi orang yang manipulatif ya, orang yang semangat di depan aja gitu, maksudnya semangat di awal aja gitu. Jadi kamu lebih mengabaikan orang-orang toksik tersebut. Dengan mudahnya kau singkirkan orang-orang yang manipulatif. Jadi apapun status hubungan kamu dengan seseorang, di sini akan ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Jadi
Jika kau menginginkan seseorang yang romantis, kamu akan mendapatkannya karena kamulah yang membuat dirimu berharga, pantas untuk dicintai, pantas untuk diayomi, pantas untuk dihargai, pantas untuk diprioritaskan. Kamu yang membuat itu. Makanya kamu layak bertemu dengan orang yang sepantasnya. Ya, kamu akan bertemu dengan seseorang ya. Ya, itu tadi divine timing ya. Waktu ilahi. Jadi biarkanlah Tuhan yang menetapkan waktunya. Kita berjalan aja sampai ke titik yang ditetapkan Tuhan. Jangan mencari, jangan memaksa, jangan mengharapkan lebih. Jalan aja, bentuklah dirimu semakin bernilai sehingga kau layak mendapatkan yang berhak mencintai kamu, berhak memperjuangkan kamu. Gitu coy. Nah, di sini doa-doamu akan terjawab ya. Calling your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi di sini saya lihat doamu yang sudah kau lantunkan, ya, yang sudah kau curahkan kepada Tuhan itu tetap akan terjawab. Jadi siapa yang kau inginkan, seperti apa dia? Ya, bentuklah dirimu seperti itu, karena pada waktu yang tepat kamu akan bertemu dengan orang yang ada di doa kamu. Karena di saat kamu berdoa tentang seseorang tersebut yang masih misterius ya, belum tahu kejelasannya kapan datang dan dia siapa, sebenarnya di saat kita melantunkan menyebut tentang atau kita membayangkan tentang seseorang tersebut, dia harus seperti apa, seperti yang kita inginkan, itu sebenarnya seseorang tersebut di sana juga yang menjadi jodoh kita sebenarnya itu udah sedang juga mendoakan orang seperti kita gitu. Cuma karena kita berada di tempat yang berbeda dan karena kita belum saling mengenal aja gitu. Jadi berdoalah dan yakinlah, karena beberapa pengalaman saya ya, saudara-saudara saya pernah menceritakan itu kepada saya. Kamu berdoa aja, nggak usah cari. Dia pernah menyebut, saya pingin suami seperti ini, tak gitu. Ternyata dia dapat yang itu gitu, yang sesuai ekspektasi, sesuai doa-doa dia gitu. Dan ternyata suaminya juga berdoa seperti itu gitu. Ajaib ya, aneh tapi nyata. Gitu. Jadi kamu akan menemukan seseorang yang berkomitmen, orang yang ya ada religious factor di sini. Jadi kalau kamu orang yang spiritual, kamu akan bertemu dengan orang yang sama. Mungkin dia akan lebih tinggi dari kamu imannya, ya, ataukah kamu yang akan menuntun dia ke sana. Ya, gitu. Ya, saling menuntun lah, karena iman itu kan tidak bisa dibandingkan siapa yang lebih tinggi. Gitu. Tidak ada batasan untuk untuk keimanan. Adanya hanya perlu ditingkatkan. Orang yang ilmu tinggi, iman tinggi saja kadang-kadang karena teledor, karena tergoda bisa jatuh lagi. Tetapi ya gitu. Makanya kita tuh tetap berikhtiar gitu ya. Tetaplah mendekatkan diri, memagari diri gitu, supaya kita tetap berada di jalur yang benar, jalur yang aman, yang terlindung dari segala mara bahaya dan potensi-potensi negatif ya. Jadi ada komitmen ya, kamu akan bertemu dengan seorang yang memang komit gitu ya. Doa-doa kamu bakal terjawab, tinggal divine timing aja, tinggal waktu ilahi aja ya. Dan playfulness ya, kamu akan merasakan kebahagiaan yang seperti ya termanja ya, karena kamu bertemu dengan seorang yang memang sevibrasi ya. Gimana kalau kamu perempuan, kamu merasa dimanja, laki-laki juga begitu, bakal merasa dimanja, merasakan ya kesenangan bersama, semuanya connect secara seksualiti, secara gairah, secara semangat, secara apapun itu, sampai ke spiritual juga connect gitu, secara perilaku ya, pokoknya balance lah. Dan di sini the caption ya, someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi untuk para penggoda udah deh ya, udah di-cut dari semesta untukmu. Jadi kayak ya namanya juga kamu udah berbeda ya.
kamu udah menemukan cinta sejatimu lah, gimana lagi orang ketiga mau masuk? Nggak bisa dong. Jadi akan ada penggoda-penggoda ya, ada penggoda-penggoda tuh, atau kamu akan apa ya, dalam pekerjaan ya, kerjasama ya, atau kamu memiliki karyawan yang manipulatif, itu kamu gampang deteksinya dan kamu gampang untuk bisa menghindari dari hal-hal orang-orang tersebut. Dan kalau ada tanda-tanda pengkhianatan atau orang yang tidak konsis, orang yang tidak bertanggung jawab ya, kamu lebih cepat connect karena sudah selesai fase itu. Kamu sudah banyak belajar dari pengalaman ya, jadi kamu sudah bisalah melihat dengan mata batinmu, melihat dari intuisi kamu gitu. Kamu tidak hanya memakai mata aja melihat seseorang, menilai seseorang ya, tetapi kamu menilai dari mata batin, dari secara naluri ya, dari secara intuisi ya. Kamu bisa membaca energi orang, merasakan energi orang tersebut manipulatif atau enggak, energinya negatif atau enggak, orangnya toksik atau enggak. Itu detailnya tuh bisa kamu rasakan sendiri, detailnya tuh bisa kamu melihat melalui indera keenam kamu atau intuisi kamu. Oke, untuk kamu yang faktor religiusnya bagus ya, orang yang religius. Kalau orang yang enggak religius ya enggak terbuka dong mata batinnya, enggak intuitif dong. Oke, demikian, semoga terijabah karma baiknya untukmu. Semoga kita menjadi manusia yang semakin spiritual, semakin sabar, semakin bersyukur ya, semakin berdamai dengan kenyataan, semakin legowo ya, menjauhi dosa kecil ya, menghindari dosa-dosa, menjauhi zina ya, menjauhi perbuatan kejoliman, menjauhi juga korupsi karena sikap-sikap seperti itu ya, perilaku-perilaku tersebut akan menjauhkan kita dari ketajaman atau tingkat spiritualitas ya. Gitu aja ya. Oke, demikian pembacaan saya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga terijabah menjadi karma baik untuk kita semua. Saya tarik energi kalian untuk diri saya juga. Amin. Kalau mau konsultasi jangan lupa hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di atas layar video ini. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp ya, 085243062660. Silakan chat. Kalau saya agak lambat membalas, berarti saya sedang konsultasi pribadi sama orang melalui chat atau ada tamu yang datang di rumah. Tapi tetap saya akan konfirmasi. Oke? Bye.